Baik, kalau dari kata saya tadi awal, kita harus pelan-pelan dulu merhatikan dalam arti kalau melihat angka memang tidak bisa dipungkiri. Yeah. Kenapa? Karena kalau klaim dari Disnaker 10.000 ya, angka pengangguran turun. Sedangkan BPS tahun 2022 itu ada 80.000. Memang secara komparatif atau diperbandingkan memang masih begitu jauh. Yeah. Tetapi kalau saya melihat ikhtiar yang dilakukan, karena setidaknya ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, salah satunya ada pelatihan ini adalah pelatihan yang adalah hal yang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Kenapa, Pak? Karena tenaga kerja itu nggak mungkin kita hanya membenarkan latar belakang pendidikan saja, tidak hanya yang secara formal. Penting peningkatan skill yang kata Mas Ari tadi disampaikan, termasuk skillnya tidak hanya yang konvensional, skill yang berbasis digital, ini tambahan dari saya, itu juga penting. Jadi kita, karena apa? Saya yakin dunia kerja kita, karena efek pandemi kemarin, karena kita sudah, paradigmanya sudah beralih kepada aspek digital, itu penting juga diperhatikan pelatihan ini. Seperti itu. Artinya juga memanfaatkan kemajuan teknologi jangan sampai tertinggal ya. Ini yang juga menjadi perhatian dari kita semua ya. Nah, terkait data yang kita bahas ini kan berbeda dari apa yang dikeluarkan oleh BPS. Seharusnya apakah juga tidak diklaim menurun signifikan? Alangkah baiknya memang kalau tanggapan dari beberapa pendengar kami ya sampaikan saja apa adanya, jangan menuliskan menurun signifikan padahal juga jumlahnya berbeda dari apa yang disampaikan oleh BPS ini, Pak Syahri. Ya, baik. Jadi kalau menurut analisis saya terhadap angka-angka yang tadi, memang ini meskipun kita tadi saya awal mengatakan harus melihat aspek-aspek positifnya, tapi ini sebenarnya memang harus tetaplah jadi koreksi juga dari pemerintah untuk kedepannya bagaimana cara mengoptimalkan pelatihan ini untuk menekan pengangguran. Itu tetap menjadi koreksi, dan angka data BPS ini adalah data dari pemerintah, situs pemerintah. Jadi tidak bisa kita kesampingkan juga, tetap harus diperhatikan. Memang antara 10.000 dengan 80.000 nanti kalau secara komparatif itu masih begitu jauh ya makanya tadi. Tapi saya lebih melihatnya, karena itu tadi, saya melihatnya itu tidak secara aspek kuantitatifnya, Mas Ari. Saya melihat dari aspek kualitatifnya. Apa setidaknya ketika pun ada 10.000-nya itu tadi, 10.000-nya tidaknya dalam arti kita yang sudah yang dalam arti kita yang saat ini sedang transisi lah, proses transisi dari efek pandemi menjadi endemi dan menjadi normal kembali saat ini, itu sebenarnya sudah cukup baik. Tapi itu tadi, bukan arti cukup baik ini bukan berarti puas gitu loh. Kenapa? Karena kita tetap melihat kuantitatif tadi ya, 80.000 tadi memang begitu tinggi. Dengan catatan tetap harus ada langkah progresif dari pemerintah kita. Salah satunya itu tadi kata saya, pelatihannya tidak hanya berbasis kepada konvensional, aspek digital itu juga harus dipentingkan. Lihat hulu dan hilirnya tadi. Gitu Mas Ari. Baik. Selain dari itu juga terkait dengan berkepanjangannya ya, artinya bukan hanya diberikan pelatihan tapi pengawasan dan juga bimbingan untuk kedepannya ya. Artinya tidak hanya mentok sampai di sini saja, beberapa masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan juga diharapkan bisa mengembangkan ilmu yang diterima, gitu ya Pak Syahri? Iya, itu adalah tentunya ekspektasi dan harapan bahwa ini bisa digunakan untuk selanjutnya. Karena itu tadi, kita harus melihat, harus berkaca pelatihan ini, jangan dikarenakan kita itu bahasanya itu dilaksanakan atas dasar sporadis. Arti sporadis itu tanpa ada perencanaan, tanpa melihat peluang untuk ke depan, dia hanya melihat bahwa pengangguran tinggi harus ada pelatihan. Enggak. Harus yang kata saya tadi, lihat sebenarnya aspek hulunya itu, karena ini pandemi kemarin, maka pengangguran tinggi, dan kedua, masyarakat sudah mulai beranjak ke aspek dari konvensional ke digital. Kedua aspek inilah yang harus dijadikan perhatian, bahwa pelatihan ini harus digunakan untuk bagaimana kita menciptakan tenaga kerja yang benar-benar berkompeten dan bisa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di masa yang akan datang. Seperti itu.
Baik. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya Anda pendengar ya, masyarakat Kota Palembang yang sudah merasakan manfaatnya dari pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah kota. Ini harapannya juga bisa terus dikembangkan ya. Tidak hanya mentok sampai di sini saja, itu menjadi salah satu bekal awal. Mungkin itu bisa membuka peluang usaha. Karena juga beberapa program pelatihan yang diberikan juga beragam ini ya. Berbagai macam bentuk pelatihan yang mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Baik. Ini kami sampaikan kembali beberapa pesan WhatsApp sudah masuk ini, Pak Syahri, kami bacakan satu persatu ya. Baik, kami juga mengundang Anda pendengar ya untuk bisa bergabung kepada kami bagaimana tanggapan Anda di 0821-8556-6634. Ada Pak Rahman ini menanyakan, Pak, terkait dengan pengangguran terbuka dan juga terselubung tadi, untuk lapangan pekerjaan bagi karyawan yang tidak tetap seperti apa ya? Misal contoh nih freelancer, kemudian Gojek atau ojek online, itu kan mereka tidak mendapatkan hak sebagai karyawan, namun harian lepas lah bisa dibilang begitu. Apakah itu sudah mewujudkan atau bisa masuk dalam kategori menekan pengangguran tadi nih, Pak? Baik. Dari Pak Rahman ini, Pak Syahri, mungkin bisa langsung ditanggapi. Kalau mengenai masalah pertanyaan itu ya, karena ada yang menjadi bukan karyawan ya, bukan karyawan sebagai mestinya, tapi anggap saja tenaga kerja lepas seperti itu, yang kalau saya melihat dari inti dari pekerjaan itu sebenarnya inilah hakikat dari aspek unsur digital di dalam dunia kerja kita juga, terutama di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita setidaknya itu sebenarnya menjadi alternatif gitu loh. Di balik, nah ini harus dicatat, di balik kontroversi, terutama aspek kesejahteraan dari di balik kesejahteraan yang dimiliki oleh pekerja-pekerja di kendaraan, di transportasi online itu. Tapi setidaknya menurut saya ini adalah langkah baik yang harus patut diapresiasi. Kenapa saya mengatakan itu? Itu tadi karena walaupun transportasi online ini ini bahkan sudah ada sebelum pandemi, tetapi saya bilang paradigma kita ke aspek konvensional ke digital itu, di efek dari pandemi kemarin itu juga bisa merambat kepada aspek semuanya, termasuk masalah hal ini. Dan menurut saya hal-hal yang kayak gitu itu sudah hal yang baik. Buktinya apa, Pak? Buktinya kita tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini banyak bergantung kepada para profesi-profesi ini. Contoh sederhananya apa? Mau makan, mau minum, nggak usah susah, nggak usah cara konvensional. Masih ada butuh mereka. Berarti ini adalah bagian dari kita tidak boleh tutup mata bahwa dalam dunia kerja kita tidak ada hal-hal, jangan hanya berlaku pada hal konvensional, masalah aspek digital itu juga harus diperhatikan. Baik, luar biasa sekali. Ini berikutnya dari Bu Suci nih, Pak Syahri ya. Pak sudah bekerja, tapi gaji belum sampai UMK atau UMR. Gimana nih Pak? Katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Gimana nih Pak Syahri menanggapi hal ini? Karena mungkin masih banyak ya beberapa, karena mungkin menyesuaikan dengan kemampuan di tempat mereka bekerja ya. Artinya kalau tingkat perusahaan mungkin juga harus minimal UMK atau UMR gitu ya. Tapi kalau seandainya ruang lingkupnya lebih kecil dari itu ya, mungkin menyesuaikan dengan kemampuan di mana mereka bekerja, Pak Syahri ya. Ya, ini kayak sudah dijawab ini sebenarnya oleh Mas Ari. Ya memang seperti itu Mas Ari. Lihat dari kemampuan dulu ya. Karena antara kemampuan, kebutuhan itu juga harus sejalan dengan kemampuan juga. Jadi bisa itu asal dari kebijaksanaan kita ya. Seperti itu Pak. Ya. Artinya mungkin Ibu Suci kalau seandainya ingin mendapatkan gaji yang lebih bisa mencari tempat pekerjaan yang lain, tapi kalau belum ada ya apa boleh buat ya, bersabar sambil daripada nganggur gitu Pak Syahri ya. Atau dengan cara-cara itu tadi Pak, alternatif bisnis digital yang sebenarnya tidak ini Pak, yang tidak mengganggu profesionalitas dan juga tidak mengganggu SOP kita dalam bekerja. Kan banyak nih investasi legal Pak. Contohnya apa? Investasi saham misalnya. Nah ini efek pandemi itu. Investasi saham itu meningkat signifikan loh. Atau yang baru-baru ini sekarang semenjak udah ada undang-undang PPSK, undang-undang penguatan sektor keuangan dari tahun 2023 ini, sekarang itu aset kripto itu sekarang ada di bawah naungan OJK. Jadi aset kripto ini kan adalah salah satu bahasanya itu produk digital, produk bisnis digital yang sudah
sudah dilegalisasi oleh pemerintah di bawah pengawasan OJK. Dan itu prosesnya itu ya hanya berbasis digital dan tidak ada istilahnya itu ya tidak ada hal yang dilarang seperti itu selama itu memang yang sudah terdaftar oleh OJK ya. Baik. Kenapa? Karena bisnis investasi ini juga harus diperhatikan, ada yang legal dan ilegal. Baik. Artinya juga masyarakat harus lebih teliti dan juga waspada ya terkait dengan perkembangan teknologi, dengan manfaatkan teknologinya, apalagi dengan investasi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Syahri sudah bersama El Sinta pada siang hari ini, cukup mengedukasi ya. Artinya ini kami ucapkan selamat juga untuk seluruh peserta atau masyarakat yang sudah mengikuti program TPT dari pemerintah Kota Palembang yang sudah mendapatkan pelatihan, bekal ilmu yang mungkin bisa diaplikasikan sebagai modal awal untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga dan juga bisa memanfaatkan teknologi ya sebagai momen kita di zaman saat ini ya. Baik. Terima kasih Pak Syahri ya. Baik, sama-sama Mas Syahri, sama-sama juga untuk El Sinta. Sehat selalu buat rekan-rekan di sana ya. Sehat selalu Pak Syahri. Ya. Demikian tadi pendengar pengamat hukum dan masyarakat yang juga Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya Muhammad Syahri Ramadan SHMH, dan juga terima kasih ya bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan komentar dan juga pendapat Anda. Beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan WhatsApp kami tak kami bacakan satu persatu, semuanya hampir mirip ya pertanyaannya. Namun Anda juga masih bisa ikut bergabung dalam pembahasan kami selanjutnya dan menyampaikan komentar Anda di 0821 8556 6634.